Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi melanjutkan series belajar CTF dengan fokusnya adalah kriptografi. Jika di video sebelumnya kita telah membahas tentang encoder dan decoder, maka di video ini kita akan belajar tentang yang namanya enkripsi dan dekripsi. Dari katanya saja sebenarnya sudah berbeda ya, encoder dan decoder, lalu enkripsi dan dekripsi. Secara sederhana, apa sih perbedaan dari encoder dan decoder? Perbedaan utamanya terdapat pada yang namanya fungsionalitasnya. Jika purpose dari fungsi atau maksud dari encoder decoder adalah untuk menyamarkan sebuah teks agar tidak bisa terbaca secara nyata, secara gampang oleh manusia dan dapat memudahkan komputer untuk memahami apa yang kita tuliskan. Sedangkan enkripsi dan dekripsi adalah berfungsi untuk pure atau murni menyembunyikan atau mengamankan sebuah data. Jadi perbedaan mendasar antara teori encoder decoder dan enkripsi dekripsi adalah terletak pada purpose-nya. Jika encoder itu untuk supaya komputer memahami apa yang kita ketikkan, dirubah menjadi format yang mereka butuhkan. Kalau enkripsi dan dekripsi pure atau murni untuk menyamarkan sebuah data, khususnya mengamankan sebuah data. Oke, kita secara teknis enkripsi dan dekripsi itu perbedaan secara teknisnya adalah terletak pada cara mereka mengamankan data. Jika saya gambarkan di sini. Jika kemarin untuk mengencode kata nayon harus menggunakan algoritma X untuk merubah dia menjadi sebuah data yang berbeda. Lalu jika data berbeda ini ingin dikembalikan menggunakan ke bentuk aslinya, yaitu nayon harus menggunakan algoritma X juga. Ini sebenarnya sama dengan konsep yang dipakai oleh teori enkripsi dan dekripsi. Ini konsepnya sama saja, harus menggunakan algoritma yang sama untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Namun perbedaannya sekarang adalah di proses enkripsi dan dekripsi kita mengenal satu hal yang lebih penting, yaitu key atau kunci. Jadi di dalam enkripsi dan dekripsi itu harus ada key-nya. Jadi key-nya itu sesuatu yang sifatnya safe atau tersembunyi atau aman. Jadi prosesnya ini anion ditambah dengan key, lalu menjadi sebuah data yang acak. Lalu jika data yang acak ini ingin dikembalikan lagi ke nayon, maka harus disamakan key-nya. Disamakan key-nya baru akan menjadi kata nayon. Nah, key-nya sendiri bentuknya ada banyak. Bentuknya bisa berupa apa saja. Yang penting harus ada key-nya. Itu yang dinamakan proses enkripsi dan dekripsi. Perbedaan secara teknisnya ada di situ. Lalu di zaman dulu banget, di zaman Latin, itu kita mengenal ada yang namanya enkripsi paling kuno, yaitu Caesar Cipher, yang mana teori ini, enkripsi ini dibawa oleh salah satu orang Latin, mungkin kalau saya tolong dikoreksi kalau salah, itu namanya Julius Caesar. Dia menggunakan konsep enkripsi dan dekripsi dengan shifting atau merubah posisi kata, susunan kata atau susunan hurufnya itu dirubah. Laginya adalah sebuah angka. Baiklah, saya akan contohkan secara manual bagaimana sih konsep enkripsi dan dekripsi dari Julius Caesar atau yang kita lebih kenal dengan Caesar Cipher. Baiklah, kita menggunakan mencari contoh seperti kalau nayon terlalu sering ya, siapa ya? Saya memilih nama aja susah ya. Jihyo, kita pakai nama Jihyo. Jihyo. Ini terdiri dari 5 huruf ya. Sorry, berapa huruf ya? 5 huruf benar. Nah, Jihyo ini, dari kata Jihyo ini
jika menggunakan sandi Caesar atau Caesar Cheeper, maka kita harus menentukan key-nya dulu. Key-nya harus berupa angka berapapun ya. Kalau kita pingin gampangnya aja, kita pakai angka 1 sampai 10 ya. Silakan memilih 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 9 lah, let's say. Nah, di kata 19 ini kita misalnya memilih angka 8. Kita let's say angka 8. Nah, di angka 8 ini, tiap-tiap hurufnya yang ada di huruf Jihyo ini kita mundurkan atau kita majukan. Tapi seingat saya Caesar Cheeper itu lebih ke arah memajukan sebuah susunan hurufnya. Sekarang jika Jihyo kan terdiri dari 5 huruf ya. Jihyo. Maka J ditambah 8 itu berapa? Kita tinggal lihat alfabet aja ya, alfabet. Nah, J ada di sini ya, di sini. Kita majukan 8, berarti 1, 2, 3, 1. Ini kan Jihyo ya, J-nya sendiri nggak usah dihitung, langsung ke K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi J ditambah 8 itu hurufnya R. Jadi istilahnya hanya memajukan saja ya, memajukan hurufnya ke tempat yang aslinya ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. I-nya juga ditambahkan 8, jadi ditambahkan 8, I-nya ditambahkan 8, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semua hurufnya itu ditambahkan 8 ya, hanya ditambahkan 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y-nya ditambah 8. Nah, kalau mentok ke huruf Z, habis Y kan Z, Y, Z. Itu kita langsung kembali ke huruf A ya, dihitung ke huruf A. Y, Z, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hurufnya 8 ya, G, O-nya kita tambahkan 8 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, W. Nah, huruf Jihyo, jika kita sandikan dengan 9, maksudnya Caesar Cheeper, kita tambahkan dengan 8, maka itu jadinya adalah RQPGW. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu enkripsi dan dekripsi yang paling lama yang pernah ada ya. Yang pernah ada lagi itu di zaman Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia ke-1, itu ada yang namanya Enigma Cheeper ya. Enigma Cheeper itu sama, mereka menggunakan key untuk mengenkripsi, tapi paling gampang itu belajarnya pakai Caesar Cheeper ini. Nah, dari huruf R, W, P, G ini dulu kasarannya yang diberikan kepada sekutunya ya. Oh, sekutunya kita tahu nih, oh K-nya adalah 8. Nah, kalau pingin RQPGW ini kembali ke pesan aslinya, maka kita tinggal memundurkan saja ya, dimundurkan saja. R ini dimundurkan 8 ya, jadinya J, ya, sama saja ya. Nah, seperti ini. Kalau nggak percaya, kita tinggal hitung aja R di mana. Ini R dimundurkan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembalinya tetap ke J. Jadi seperti ini. Ini salah satu enkripsi dan dekripsi yang paling lama pernah ada ya, yaitu Caesar Cheeper namanya. Oke, kita lalu ke unsur komponen yang sering ada di soal enkripsi dan dekripsi, yaitu konsep dari salah satu operator logik ya, yaitu SOR. Oke, SOR ya. SOR itu kalau kita harus hafal dulu ya rumusnya SOR ya. Soring itu rumusnya adalah A SOR B sama dengan C. Lalu A SOR C sama dengan B. B SOR C sama dengan A. Seperti ini. Ini adalah rumus dasarnya konsep soring ya. Jadi konsep soring itu ini adanya di operator logika. Kalau teman-teman belajar operator logika, ini ada di situ. Oke, kita sekarang contohkan ya. Saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, kita mendefinisikan satu tempat deh. Misalnya 3 SOR 4, itu jawabannya adalah 7. Ya. 3 SOR 4 sama dengan 7. Lalu 7
sor 4, pasti jawabannya 3. Nah, seperti ini ya. 7 sor 4, jawabannya 3. Lalu 7 sor 3, hasilnya adalah 4. Seperti itu. 7 sor 3 sama dengan 4. Nah, ini adalah konsep yang sering dipakai di soal kategori CTF kriptografi yang ada enkripsi dan dekripsinya. Jadi ada apa namanya? Istilahnya itu ada custom encryption algoritma, kita harus nge-cracknya. Nah, nge-cracknya itu biasanya harus kita paham dulu nih konsep SOR, terus shifting, adding, terus dikurangi, ditambah, dikali, dan sebagainya. Tapi kita di sini belajar yang namanya konsep soring dulu. Nah, konsep soring ini rumusnya adalah seperti ini. A sor B sama dengan C, A sor C sama dengan B, B sor C sama dengan A. Kalau dihurufkan adalah 3 sor 4 sama dengan 7, 7 sor 4 sama dengan 3, 7 sor 3 sama dengan 4. Seperti itu konsep dasarnya. Nah, contohnya di sebuah bahasa pemrograman seperti apa sih kalau enkripsi dan dekripsi menggunakan SOR itu? Oke, SOR itu teman-teman sekalian, SOR itu berguna atau berfungsi hanya berfungsi pada bilangan desimal. Pada sebuah bilangan lah intinya. Pada sebuah bilangan. Jadi SOR itu nggak bisa dilakukan string ya. String XOR string itu nggak bisa ya. SOR string itu nggak bisa ya. Error, pasti error di bahasa pemrograman. Nah, mengakalinya gimana? Kita harus mengubah sebuah data menggunakan menjadi sebuah desimal ya. Kita open table yang kemarin, yaitu ASCII table. Ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita lihat dulu ya di sini. Oke, sekarang kita misalnya ingin mensor huruf W. Huruf W kita sor. Nah, ini kan misalnya rumus sor kan seperti tadi ya, W. Kita sor dengan W. Misalnya kita sor dengan W. Itu pasti error ya. Ini error. Unsupported operand type S atau tipe string untuk operator strong, string, dan string. Ini nggak bisa ya. Jadi huruf W ini kita harus rubah dulu ke desimal. Cara mengubah desimal gimana? Kita mengubahnya menggunakan function yang namanya ORD. ORDW. Nah, ini ORD ini mengubah string menjadi desimal. 87. Kita lihat di operator ASCII table. W itu nilainya berapa? 87 ya, sama. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sama, 87. Nah, di 87 ini, misal kita ingin mengenkripsi huruf W atau mensor huruf W, maka kita harus mengubahnya dulu jadi desimal, lalu kita sor nih. Kita sor pakai apa ya? Angka berapa ya? Angka 10 lah. Let's say angka 10. Maka dia akan jadi 93. Nah, 93 ini kita lihat jadinya di tabel ASCII ini 93 mewakili apa? Ternyata mewakili huruf bracket yang buka tutup ini. Coba kita langsung ubah 93 ini ke ASCII lagi atau huruf-huruf yang dapat kita baca ya. Menggunakan function yang namanya CHR. CHR 93. Nah, samakan ya. Jadi, jika huruf W disor dengan 10 itu hasilnya adalah 93. Seperti ini. Tapi SOR ini tidak selalu mendapatkan hasil printable karakter ya, karena yaitu tadi kan batasnya cuma 255 ya. Di atas itu biasanya sudah tidak bisa disor lagi ya. Tidak bisa di print ya. Biasanya 94 SOR 266. Nah, ini hasilnya 343 ya. Nah, CHR 343. Nah, ini hurufnya biasanya unprintable karakter ya. Jadi sudah tidak bisa di print atau bukan huruf standar lah ya, kasarnya seperti itu. Oke, sekarang kita kembali lagi contoh SOR ya. SOR. Saya ingin mensor huruf kata Niko deh. Kita SOR kata Niko. Kita buat variabel kata sama dengan Niko. Lalu tiap-tiap hurufnya ini saya ingin SOR dengan angka key-nya adalah berapa ya?
Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3. Berarti kita sort dengan 3. Lalu kita coding deh. Biasanya sort ini teman-teman di kategori enkripsi dan dekripsi dituntut memang bisa pemrograman atau coding basic atau expert coding, levelnya dari basic ke expert coding karena harus memahami algoritma, hafal teori-teori dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, saya ingin mensor kata Nico tiap-tiap n-nya, n disort dengan 3, i disort dengan 3, k disort dengan 3, k disort dengan 3, o disort dengan 3. Itu dengan bahasa pemrograman Python ya. Apakah sama dengan hasilnya, apakah sama dengan bahasa pemrograman lain? Saya jamin pasti sama. Ini algoritmanya saja yang cara ngodingnya saja yang berbeda. Oke, kita siapkan satu variabel kosong yaitu red. Ini untuk menampung hasil sortnya. Sekarang kita loop for x in kata. Jadi tiap-tiap kata sekarang diwakili oleh x. Red plus sama dengan chr ord xor sort dengan variabel key. Key-nya adalah 3 yang tadi. Kita samakan jadi pasti di sort dengan 3. Kita sekarang lihat red-nya. Nah, ini adalah hasilnya ya, hasilnya sort. Sort tiap-tiap hurufnya ya. N disort dengan 3 itu hasilnya M, I disort dengan 3 itu hasilnya J, K disort dengan 3 itu hasilnya H, K disort dengan 3 itu hasilnya H, O disort dengan 3 itu hasilnya L. Seperti itu. Jadi hasil enkripsinya adalah hasil enkripsi Nico dengan algoritma sort dengan key 3 adalah seperti ini. Kalau mengembalikannya gimana Mas ya? Kita tinggal balik aja ya. Kita manual deh sekarang. Kita manualkan sekarang. ORD kita rubah dulu hurufnya M, huruf M, lalu kita sort dengan 3. Kita langsung jadikan CHRD. Kita maksudnya jadikan char langsung, maka ini hasilnya N. Nah, ini udah kelihatan ya algoritmanya. Tinggal balik-balik saja asal key-nya sama. I disort lagi, J tadi disort, maka jadinya E ya. Ini seperti itu. Loh Mas, kira-kira kalau key-nya beda gimana ya Mas ya? Yang M tadi ya, kalau key-nya beda ya nggak bakal jadi N ya. Ini misalnya key-nya jadi 10, ya nggak bakal jadi N. Makanya konsep enkripsi dan dekripsi itu titik tekannya adalah key-nya. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke contoh soal. Ini saya sudah menyiapkan 2 contoh soal di video 2. Nah, di tes pertama ini biasanya ini case-nya adalah biasanya soal-soal yang sudah pernah saya kerjakan ya di tahun 2015 atau sampai sekarang. Bapak Caesar menggoyang. Ini deskripsi soalnya ya biasanya. Bapak Caesar menggoyangkan sebuah pesan dengan kuncinya adalah 3. Dapatkah kamu memecahkannya? Oke, kita sekarang belajar analisa pada perlombaan CTF dengan kategori kriptografi. Kita analisa satu persatu. Bapak Caesar. Sekarang kita dapat kata Caesar. Maka algoritma yang bisa kita coba atau kita pakai adalah Caesar Cheeper. Menggoyangkan sebuah pesan dengan kuncinya adalah 3. Berarti analisa sederhananya ini adalah algoritmanya adalah Caesar dengan key-nya 3 seperti ini. Nah, kita tinggal memundurkan saja ya. Ini kan rumusnya sederhana ya. Kemarin kalau ini dimajukan 3, berarti kita tinggal mundurkan saja. Sekarang kita coba. Seperti ini. Kita pakai bahasa pemrograman deh, kasarnya dulu. ORD dari huruf N jika dimundurkan 3. Ini kan tinggal dikurangi aja ya, mundurkan 3. Berapa hasilnya? Hasilnya K. Terus L hasilnya apa? Kalau L. I. Nah, ini sudah kelihatan polanya, KI. Nah, daripada teman-teman sekalian ngoding satu persatu males, kita mending menggunakan sebuah tools yang ada di internet, yaitu webnya adalah crypti.com. Teman-teman tinggal paste aja di sini, paste di sini, lalu algoritmanya diganti menjadi Caesar Cheeper. Nah, ini algoritmanya diganti jadi Caesar Cheeper, ininya diganti min 3. Nah, selesai kan? Soalnya ini kan key-nya 3.
Ini key-nya adalah 3. Maka kita tinggal tambahi aja min dikurangi 3. Seperti ini teman-teman. Jadi N sama dengan yang saya tadi. N tadi kan setelah saya di bahasa pemrograman Python hasilnya adalah K, lalu yang L hasilnya adalah I. Kalau di web ini crypti.com encrypted teksnya adalah ini, K-nya adalah min 3, hasilnya adalah Kim Jiwo is the most cutest girl in the world. Jadi seperti itu ya. Jadi hasil atau flagnya atau deskripsinya yang descripted teksnya adalah dari kata ini adalah Kim Jiwo is most cutest girl in the world dengan G-nya adalah min 3. Itu salah satu contoh soal yang ada. Lalu kita merambah ke soal kedua. Nah, ini sedikit analisa kembali. Kita harus bisa menganalisa ya tiap-tiap soal itu bunyinya bagaimana, lalu key-nya itu didapatkan dari mana, itu kita harus pintar-pintar melakukan identifikasi. Seseorang mengirimkan pesan rahasia seperti berikut ini. Ini pesan rahasianya. Nah, ini pesan rahasianya. Ini kan udah aneh ya bahasanya. Dia bilang tiap karakternya telah disoring dengan jumlah member twice. Dapatkan pesan rahasianya. Oke. Sorry. Algoritma yang digunakan sudah pasti adalah SOR ya. Algoritma SOR. Lalu soring aja. Lalu K-nya adalah jumlah member twice. Nah, kita tinggal googling aja ini sebenarnya. Jumlah member twice itu berapa sih? Ini. Twice berisi 9 member. Jadi key-nya adalah 9. Nah, dari sini kita tinggal brute force lagi. Atau kita decode lagi. Itu kan hurufnya ini apa ini? Kok kurung buka, kurung tutup ya. Ini berarti kita sort dengan 9. Sorry, huruf sort ini di mana ini? Huruf 9. Maka hasilnya T. Lalu huruf air mengalir ini kita sort lagi seperti ini. Nah, kita kalau satu-satu gini kan capek ya teman-teman sekalian. Maka kita bisa menggunakan tools di internet, silakan dicari. Kalau algoritma gini lebih suka ngoding sendiri ya. Kalau ngoding saya contohkan pelan-pelan. Kita buat satu variabel namanya encrypted. Nah, seperti ini. Lalu key-nya tadi kan sudah ketemu ya, sebenarnya 9. Kita tinggal balik aja, red sama dengan for x in encrypted. Jadi tiap-tiap huruf encrypted, tiap-tiap variabel encrypted ini diwakilkan huruf x. Lalu red plus sama dengan huruf red ini. Variabel red ini kita tambahkan dengan chr ord huruf x atau tiap-tiap huruf x disort dengan key. Seperti ini. Sorry, itu ada tipe. Encrypted. Nah, seperti ini. Nah, red sekarang. Nah, ini jawabannya ketemu ya. Twice is best group. Jadi kata yang kita sort tadi ini jawabannya adalah twice is best group. Seperti ini dasar-dasar enkripsi dan dekripsi yang biasanya muncul pada soal CTF kategori kriptografi. Masih banyak algoritma kriptografi seperti enkripsi, khususnya enkripsi dekripsi seperti RSA, AES dan sebagainya. Itu masih panjang kita pelajari, tapi kita belajar dulu basic-basicnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semangat belajarnya untuk belajar CTF dimanapun, tidak hanya di video ini, di tulisan atau literatur manapun. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.